tolong tutupin status gue sebagai CEO di kantor ini dari Mang Dedeng, dari Ibom, Cecep, dan semua warga kampung Kodok yang gue kenal. Please. Coba tangan ini sebagai bentuk bahwa lo sepakat dengan komitmen kita. Oke. Selamat bekerja. Tapi dengar, ini Abang Leo. Abang mau ngasih tahu sebuah rahasia. Tapi dijaga rahasianya ya. Oke, ini dulu. Janji ya. Abang itu suka sama Teh Lilis karena Teh Lilis cantik, pinter, rajin, soleha, baik, dan kelihatannya keibuan. Pas Abang Leo ngeliat Teh Lilis bareng sama Jalu, aduh, Abang tuh ngebayangin ya, suatu saat Lilis itu punya anak, terus bisa ngejaga anaknya dengan baik, persis kayak ngerawat siapa namanya? Jalu. Iya, Jalu. Dasar orang dewasa. Dasar bocil yang suka ngomong orang sok dewasa. Rapi Pak RT. Wah, bagus banget Papi. Akhirnya Papi bisa mewujudkan mimpi kamu, Neng. Makasih ya Pi. Tapi ingat loh ya, kalau yang datang dikit, aku nggak mau peluk Papi. Astagfirullahaladzim. Ngagetin aja. Kamu teh saha? Mau ngapain kamu teh di sini? Jangan-jangan kamu teh pencuri kontrakan. Oh, mau ngontrak berapa lama tuh? Langsung 6 bulan. 6 bulan? Oh, bisa masih kosong. Ngomong-ngomong teh nama kamu saha? Dari mana? Susi, dari Vietnam. Kamu teh pasti salah satu pejuang mimpi yang mau jadi artis di kampung Kodoknya. Saya teh gampang atuh. Kalau ada duitnya teh langsung saya serahin kuncinya. Iya. Iya teh kuncinya. Kalau ayana naonan teh, kasih tahu saya aja nya. Astagfirullahaladzim. Ada lagi ya model beginian? Aku yakin Mas Dimas belum bisa cinta sama aku. Karena sampai kapanpun, di hatinya hanya ada Mbak Tasya. Mungkin dengan aku nggak ada di sini, dia lebih bisa menghargai aku. Aku juga nggak bisa paksa Leo buat lupain mimpinya, cuma demi nurutin Mas Dimas. Aku merasa gagal sebagai ibu dan sebagai wanita. Mulai sekarang, aku nggak akan maksa Mas Dimas buat cinta sama aku lagi. Dan dengan jauh dari Mas Dimas, aku gak bakal terus minta Leo untuk nyerah sama mimpinya.
karena hatiku sakit kalau Leo sedih. Ini orang pada kemana? Kok sepi? Se. Loh, undangan di grup udah. Pada kemana ya? Onti, Iya. Onti lihat nih. Akun haters aku makin banyak banget, Onti. Iya Onti juga lagi lihat. Kok jahat-jahat ya netizen ini? Iya toh? Tuh, itu kayaknya yang paling gak suka sama aku, Onti. Tapi ini ada akun dari keamanan kampung kita loh. Loh, yang nempelin selembaran itu kan si Ibom. Iya, Iki. Jangan-jangan Bang Ibom. Ini Mang Deden. Ada di dalam lah pasti. Kamu teh mampir dulu, Pan. Saya Boleh. bikinin kopi ya. Iya. Apa? Lis, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Mang Deden. Ya, Lis akan nitip warung dulunya. Aku mau ke kontrakan. Ya, hati ya, Pak. Hati Mang. Ya udah, sok kamu duduk, saya bikinin kopi ya. Iya. Iya, halo. Iya. Lis, kopi nggak jadi, Lis. Kenapa? Nyokap gue kabur. Oh, ya Allah, ya udah tuh, sok. Takutnya kenapa-napa, Bu Sarah. Gue tinggal, Lis ya. Iya, kabarin saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Bu Sarah. Pak. Apa? Ini semua gara-gara kamu. Kalau aja kamu nggak menolak untuk kembali lagi ke rumah ini, Mama pasti masih akan ada di sini. Ini semua salah kamu! Harusnya Papa tanya sama diri Papa sendiri. Kenapa Mama bisa kabur dan menghindar dari Papa? Dan selama ini Mama nyamperin aku dan seperti menyembunyikan sesuatu dari aku. Selama ini nggak tahu kalau Papa itu selingkuh. Jawab, Pak! Iya, gimana? Apa? Tampar. Ayo. Tampar aku. Tampar! Ayo tampar aku. Ayo. Dengar, Pak ya. Dengarin aku. Aku bakal bongkar kebusukan Papa dan aku akan buktiin kalau Papa beneran selingkuh dari Papa. Syukurlah ternyata selama ini Mama baik-baik aja. Gue kagum sama Lilis. Dia bisa bikin Mama percaya dan angkat teleponnya. Sementara Mama sama sekali gak mau angkat telepon gue. Mama. Mama, terima. Bu Sarah,
Maaf ya saya suruh Leo datang ke sini. Saya memang nggak tahu masalahnya Ibu Sarah, tapi sepertinya Bu Sarah sama Leo harus ngobrol lebih banyak ya. Nggak apa-apa, Lis. Kalau begitu saya izin pamit pulang, Bu. Lis, Assalamualaikum. Salam. Mama please cerita dong ke aku, Ma. Ini bukannya perempuan yang pernah foto bareng Papa. Ternyata selama ini mereka satu sekolah. Aku izin bicara ya, Ma. Aku nggak tahu ini ada kaitannya sama kaburnya Mama atau enggak, tapi setiap kali aku bahas soal Tasya, itu Mama selalu menghindar. Apa jangan-jangan Leo udah tahu siapa Mbak Tasya yang sebenarnya? Ya Allah, gimana ini? Dan sebentar. Aku juga ngeliat di buku tahunannya Mama. Ada foto Tasya di sini. Apa ini ada kaitannya sama masa lalu Papa? Please, aku pengen tahu. Atau ini mungkin mantannya Papa, terus dia balik lagi ke kehidupan Papa sekarang. Ya Allah, ternyata Leo masih salah paham sama Mbak Tasya. Leo belum tahu kalau Mbak Tasya sebenarnya adalah ibu kandungnya. Sarah sayang, kamu kemana aja? Kamu lain kali jangan bikin aku khawatir kayak gini dong. Ya udah, kamu sekarang pasti capek banget. Sekarang kamu istirahat sayang. Ayo. Papa, udah. Papa jangan sentuh Mama. Mama kondisinya lagi pengen menenangkan diri ya. Biarin Mama sendiri dulu, biar Mama istirahat ya. Mama, ya. Mau dibawain kopernya? Nggak usah, aku aja. Saya ikut temenin. Udah, Papa, udah. Cukup. Kenapa? Kamu mau apa lagi? Kamu mau apa lagi? Papa, nggak usah ganggu Mama, ya? Iya, whatever. Terserah kamu. Pokoknya mulai besok, kamu kerja di salah satu anak perusahaan Papa. Oke? Aku nggak pernah bilang aku bakal nuruti kemauan Papa. Aku nggak pernah bilang kalau aku mau kerja di perusahaannya Papa. Aku cuma bilang kalau aku pengen stay di sini. That's it. Oh gitu ya. Kamu merasa pintar ya? Enggak. Ya memang kamu bodoh. Dengan kamu melakukan itu, kamu akan membuat mama kamu lebih terluka. Kamu akan membuat mama kamu lebih tersiksa lagi. Dengan kamu tinggal di rumah ini tanpa melakukan apapun, itu maunya kamu. Betul. Itu maunya kamu. Aku nggak pernah ngerasa aku pintar. Aku selalu ngerasa aku lebih bernilai dari Papa. Aku selalu ngerasa aku lebih manusiawi daripada Papa. Yang selalu melakukan kehendaknya sendiri, selalu egois, selalu mengatur-ngatur orang lain, selalu merasa bahwa bisa mengatur segalanya, bisa membuat orang tunduk sama keputusan Papa. Ya. Oke. Again, whatever. Ya. See you tomorrow at my office ya. Kayaknya aku memang gak punya pilihan lain sekarang. Mungkin aku harus nerima kerjaan ini dulu, sambil pelan-pelan aku bakal bongkar rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Papa.
Selamat pagi Pak Leo. Pagi Pak. Leo yang aku kenal ternyata CEO perusahaan ini. Hidup aku benar-benar kayak drama Cina. Kalau gini ceritanya. Pak Leo, apa boleh memberikan sepatah dua kata untuk rekan-rekan di sini? Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu karena saya masih banyak urusan di atas. Singkat saja. Saya Leo. Saya Chief Executive Officer di perusahaan ini. Dan pesan dari saya untuk kalian, saya berharap semua yang bekerja di sini untuk selalu menjaga integritas, kredibilitas, serta totalitas agar perusahaan ini bisa maju. Oke? Terima kasih. Selamat bekerja. Ya. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Memangnya Pak Leo teh lulusan sarjana hukum ya? Kok bisa jadi direktur di law firm-nya kita? Bukan, Lis. Jadi Pak Leo itu keluarganya yang punya gedung ini. Jadi dia punya banyak lidi bisnis, salah satunya mitra perusahaan kita. Jadi mulai sekarang, Pak Leo itu ngantor di kantor kita. Oh begitu. Tapi syukurlah, saya senang bos saya tetap ibu. Iya dong, jangan ngajak. Tapi kamu jangan salah loh, kamu tetap nge-handle Pak Leo ya. Ya maksud saya itu kamu jadi perantara antara law firm kita sama perusahaannya Pak Leo nanti. Oke? Siap Bu.